itu adalah melihat. Saya balikan kamera. Oke. Nah, ini leksikon. Ya, tuh. Ido. See. Behold. Look. Oke. Ini strong leksikon. Karena saya bukan bukan pengarang bebas. Tapi saya bicara dengan data. Ya, itu. Lalu kemudian ada banyak kesalahtafsiran yang disampaikan oleh saudaraku Juma mengenai tanda Nabi Yunus dalam Matius pasal 12. Itu Yesus berbicara tentang bagaimana dia akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi itu jelas. Petrus, beberapa rasul-rasul, awal-awal kebangkitan Kristus, mereka meragukan. Mereka meragukan. Itu sebabnya Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka dalam Markus 16. Tapi sesudah peristiwa itu, karena iman itu bukan statis. Iman Kristen itu bukan sesuatu yang statis. Tapi sesuatu yang dinamis. Petrus pernah menyangkal Yesus. Tapi kemudian Petrus menguatkan saudara-saudara yang lain. Nah, maka kita perlu lihat konteks narasi yang dimaksud. Ya, kalau hanya dihantam kromo ya jadi kesimpulannya jadi sembarangan. Maka ketika kita bicara tentang satu peristiwa, kita harus berani bicara tentang saksi. Kalau tidak ada saksi, berarti itu narasi kosong. Itu hanya asumsi. Asumsi yang disebabkan oleh kesalahtafsiran. Penegasannya ialah saksi mata, saksi peristiwa. Itu hadir. Kalau menolak kesaksian Petrus, menolak kesaksian jemaat mula-mula, lalu kemudian membangun suatu narasi berdasarkan kesalahtafsiran, ya pasti sesat. Pasti sesat. Dan itu yang terjadi hari ini dengan apa yang dilakukan Bang Juma. Ya, dilakukan oleh Bang Juma. Kan jelas-jelas sudah diperjelas secara tegas. Rasul Paulus sendiri mengatakan yang paling akhir dari semua. Dia telah menampakkan diri kepadaku sama seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Itu jelas. Jadi yang dimaksud di dalam Matius 24 itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa eskatologis. Sedangkan penyingkapan melalui penglihatan pewahyuan dalam kitab Wahyu, penyataan melalui penyataan Yesus Kristus melalui kepada Rasul Yohanes dan segala macam, itu tidak masuk dalam apa yang dijelaskan dalam Matius 24. Nah, itu jelas. Gitu. Maka kesaksian Rasul Paulus diterima oleh jemaat. Diterima oleh Rasul Petrus. Ya. Kalau diragukan kesaksian Petrus, akar kekristenan itu timbul dari mana? Yesus sendiri telah memberikan mandat, memberikan legitimasi kepada rasul-rasul. Bahwa roh kebenaran itu akan memimpin mereka, akan mengingatkan segala sesuatu yang telah mereka terima. Itu. Oke. Kayaknya singkat sekali waktu saya. Silakan. Jadi gini, lagi-lagi Anda menguatkan pernyataan saya kan. Lagi-lagi Paulus yang menjadi landasan akhir. Yesus sendiri yang telah menampakkan diri sama seperti aku melihat bayi dan seterusnya. Kan sudah saya katakan tadi.
Anda bantah dong itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa si palsu pun akan menyesatkan Petrus. Kan itu yang saya katakan tadi. Oke, di mana ayatnya itu? Sebentar. Sabar. Matius 24 nomor 24. Akang bisa buka kamera, Kang? Bisa Gurunda. Nah, silakan kita lihat di dalam Alkitab Sabda. Matius 24 nomor 26. Yang paling besar sendiri, Akang besar sendiri biar bisa dilihat. Kang, Akang, Cek satu. Bunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak Dinda ngelek. Christian. Assalamualaikum. Matius. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin sendiri, Kang. Ya. Nah, buka Alkitab Sabda Matius berapa Gurunda? 24-26. 24. Saya balikin dulu kameranya. Ini Matius 24. Alkitab Sabda Oh, Alkitab. Matius 24-26. Ya ini sabda Gurunda. Satu data aja. Kan kita mau lihat original teksnya. Ini Gurunda. Ini ya Kang. Nah, iya. benar Rahma aja. Nah, coba lihat. Kata lihat di situ angka berapa, Bun? 2400. Iya nih. Tekan coba. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Sesungguhnya. Behold. Sesungguhnya. Behold itu. Sesungguhnya. Nah, itu dalam terjemahan lain. Ini sesungguhnya. behold, Sabar dulu. Sekarang Bunda masuk di terjemahan Indonesia Yunani. Iya dong, harus jujur kita. Ya jujur. 200. Terjemahan Indonesia Yunani. Buka laman baru. Sudah itu Bunda. Sudah. Udah. Terjemahannya Bunda. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Terjemahan Indonesia Yunani di laman baru. Terjemahan Indonesia Yunani. Bentar Gurunda. Ini kita ngajar anak TK si pastor kita ini. Sorry. Bukan, pastornya kita ajarin pakai anak TK. Terjemahan Indonesia Yunani. Ketik aja terjemahan Bunda. Yunani. Allah, kayak cari kutu Bunda. Ya. Nah, Ini tulis, Gurunda. lihat. Apa bahasa Yunaninya? Lihat tuh aku. Matia. Bukan Idau. Pastor. Karangke manyang. Jadi kembali kepada pernyataan saya, saudara, ya, bahwasanya Yesus itu sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang memakai namaku, nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus. Setelah itu Paulus bangga, aku kedatangan Yesus loh. Habis itu Yesus yang datang kepada Paulus ngajarin entah apa-apanya diajarkan kepada Paulus. Makan babi boleh, ini halal, hukum Torah itu sampah.
pencipta langit dan bumi itu turun ke bumi jadi manusia, mati, terkutuk, dibunuh manusia. Itu ajaran Paulus semua tuh. Dari bisikan Kristus. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Siapa banyak penyesat memakai nama Yesus? Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat ya Aliteng. Aliteng yang datang kemudian memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang dengan nama itu. Nama itu yang dia pakai untuk menyesatkan. Sekarang siapa yang kemudian mengajak umat manusia dengan nama Yesus masuk ke dalam agamanya? Ya Aliteng, siapa lagi? Tergenapi bukan? Tergenapi. Kenapa bisa? Karena Kristus datang kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus. Jadi Kristus palsu datang kepada nabinya. Makanya Paulus menjadi nabi. Paulus yang nabi ini mampu bermujizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi jangan lagi Anda bawa Petrus menjadi saksi. Kalau tidak ada saksi berarti itu adalah sebuah kebohongan, itu kesesatan. Loh, justru yang Anda jelaskan ini penggenapan dari nubuat Yesus, bahwa Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat, akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Paulus, Petrus dan teman-temannya. Anda kenapa kemudian sulit untuk memahami itu? Sekali lagi saya urai. Yesus berpesan akan ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Anda tadi masuk ke dalam Matius 12. Anda tahu nggak itu Matius 12 itu? Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Keluar dari kubur kan, hari ketiga. Siapa yang percaya sekarang ini keluar dari kubur? Yahudi atau Kristen? Ya Kristen. Berarti Kristen ini angkatan apa? Ya angkatan jahat. Makanya waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu jahat gak? Jahat. Makanya Petrus berkhotbah. Jadi Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Dan Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima hadiah dari angkatan jahat? Kristen. Makanya Yesus ketika bertemu Kristen nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Tamat di situ kan? Lalu siapa yang mau diusir? Sementara yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat, usir setan hanya Kristen. Berarti yang diusir ya Kristen. Karena memang dialah Kristen yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real. Mau kemana perginya? Jadi kesimpulan saya, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Memang Yesus. Betul-betul Yesus. Tapi palsu. Silakan. Jadi Matius 24 ayat 26 itu kalau dilihat kata ido itu kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Nah, jadi saya mesti ajarkan juga ini original teksnya. Kasihan ya pakai sabda. Ini original teksnya. Ido itu. Saya tekan ini, lihat itu verb, bukan adverb. Kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Itu artinya apa? Saya tunjukin artinya. Tadi sebenarnya sudah ada di sabda itu. Itu see, behold. Itu. Ya, jadi jelas ya. Sesungguhnya itu kata keterangan, adverb. Sedangkan ido itu kata kerja. Ya, jadi artinya itu jelas. Lalu
sebenarnya upaya untuk menuduh bahwa Rasul Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, sebenarnya ini didasarkan pada ketidaksenangan atas apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Misalnya tadi ada contoh menyatakan bahwa Rasul Paulus yang mengajarkan untuk menghalalkan makanan. Yesus menghalalkan. Di dalam Markus pasal 7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19, di situ Yesus tegaskan bahwa semua makanan halal. Ya, Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, bagi ahli Taurat yang hidup sejaman dengan Yesus, mereka melihat tindakan Yesus itu melawan hukum Taurat. Sama seperti teman-teman Muslim Bang Zuma malam hari ini melihat ajaran Paulus. Ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini Yesus. Ya, ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, jadi Paulus, apa yang diajarkan Paulus itu sangat relevan dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk memisahkan pengajaran Paulus lalu menuduh bahwa Paulus bertemu dengan Yesus yang lain. Karena tidak ada saksinya. Tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain. Kalau kita tanya siapa saksi peristiwanya? Siapa saksi yang menolak bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain? Tidak ada. Tidak ada, Paman. Lalu dari mana? Saya berasumsi, Paman. Asumsinya dari mana? Dari perkataan Yesus dalam Matius 24. Dari perkataan Yesus Matius 24. Oh, sudah, Paman. Cepat sekali, Paman. Oke lah ya, saya mau istirahat. Anda mau saksi? Anda mau saksi? 22. Anda mau saksi kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Mau? Silakan. Yesus sendiri. Yesus sendiri saksinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. No, telan itu. Makan itu. Yesus sendiri yang mengusir Kristen. Apa Anda berpikir bahwa yang akan diusir itu Islam? Atau yang Anda berpikir bahwa yang diusir itu adalah Hindu? Hah? Yesus sendiri yang menjadi saksi pada hari terakhir. Siapa yang selama ini memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Islam. Prat. Pendeta, pastor, dan jemaatnya lah yang akan diusir. Yesus sendiri yang menjadi saksi. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Sekarang Anda tidak sanggup, bukan? Mengatakan bahwasanya apakah nubuat Yesus yang berkata, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika Anda ditanya, apakah nubuat Yesus ini tergenapi? Banyak orang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain. Tergenapi enggak? Tergenapi. Mana orang banyak itu yang memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak? Ada enggak kandidat selain Kristen? Tidak ada. Berhasil enggak?
Kristus palsu menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus? Berhasil dong. Mana orang banyak itu? Mana orang banyak itu? Apa nama kelompoknya? Islam. Tidak mungkin. Satu-satunya kandidat hanyalah Kristen. Coba saya tes lagi pada saudara pastor. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Silakan Anda jawab. Ya, Pak Pastor, TikTokan 15 menit TikTokan. Ya, jadi kalimat yang diucapkan oleh saudaraku Juma, waspadalah, itu suatu peringatan yang disampaikan kepada rasul-rasul, bukan kepada orang Islam, bukan kepada Bang Juma. Dan yang paling tahu ciri khas itu adalah rasul-rasul, bukan Bang Juma dan teman-teman Berhasil yang lain. nggak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil nggak? Itu peristiwanya pada peristiwa akhir zaman. Ya, itu konteks eskatologis. Masalah generasi. Anda berbicara tentang Iya, rasul-rasul itu kapan? Akhir zaman atau abad pertama? Masa kan begini, Hei, bisakah seorang Bang Yesusnya Juma berkata, lebih tahu saudara, ciri-cirinya daripada Rasul Yesus Paulus? berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Akhir zaman atau abad pertama? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Murid-murid abad pertama. Ini murung ya, host. Berhasil nggak kemudian iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dari abad pertama sampai sekarang? Berhasil. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Anda mau mengatakan akhir zaman? Di akhir zaman pun ya memakai nama Yesus Kristus, ya keturunan kalian. Tidak mungkin keturunan kami. Pasti keturunan orang-orang aliteng. Karena kalianlah yang mengajarkan anak-anak kalian, turunan kalian memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi keturunan kalianlah yang akhir zaman nanti akan diucir. Ayo, mau lari kemana? Eskatologis. Ya, sebenarnya Host, boleh dibantu nggak ini? sebenarnya Bentar, iblis bentar, sudah sini. berhasil Tunggu 10 menit. Berhasil nggak? berhasil menyesatkan Bang Juma dan teman-teman. Ya, berarti Salah ente. memahami siapakah Ente Yesus. berarti yang salah. Ya. Anda menganggap Anda sudah berhasil menyesatkan Iblis aku. telah berhasil menyesatkan Bang Sorry Juma. saudaraku, sorry Lakde. Sorry Lakde. Oke lah ya. Iblis Lu sudah pakai main memakai mute-mute, nama jadi saya Yesus jangan Kristus di-mute. menyesatkan Aduh. banyak orang. Oke. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Kristus itu tak lain dan tak Nanti bukan lagi kita adalah ngobrol-ngobrolnya kalian. Itu fakta, sudah cukup saudara. bagus. Itu fakta, Biarkan itu real. dipertimbangkan baik-baik ya. Ya, Anda lah Kasih yang untuk pertimbangkan waktunya. karena Anda menjadi Kristen akibat adanya orang Nah, Barat saya yang hanya datang ke kasihan aja. Nusantara memakai Penggenapan nama Yesus itu Yesus. sekarang apa yang disampaikan Yesus itu ada di dalam diri Bang Juma dan teman-teman. Ya, Oke, terserah, selamat terserah. malam. Kalau Anda ingin Selamat malam. menutupi kepahitan yang saya sampaikan dengan cara seperti itu, ya derita Tidak lo. pahit, tidak pahit. Pahit Tadi kan dong. saya sudah jelaskan. Pahit Saya ini dong, objektif itu kan loh. fakta. Itu kan fakta. Yang memakai nama Yesus Kristus kan kalian. Itu fakta. Kok larinya ke Bang Soma? Itu cara Iya, Anda untuk karena menutupi salah kepahitan. memahami. Nggak ada yang salah, Salah memahami. memahami. Nggak ada yang salah memahami. Mengenal Yesus sebagai manusia, Iblis bukan sebagai datang Allah dan memakai manusia. nama siapa? Kutanya dulu. Iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Iya, nama Yesus. Ah. Iya, tapi kan nama Yesus Kristen juga menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? diakui. Jadi ada Yesus. Sekarang yang pertanyaan palsu. saya, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Itulah drama yang Nama Yesus. Udah Pak Pastor, udah. Pak Pastor. Udah, tenangkan diri Anda Pak Pastor. Telan pil pahitnya. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Yesus itulah nama yang berkuasa. Jangan nangis, Paman. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah Kristen, memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Jangan nangis, Paman. Aduh, kasihan. Ya, Joni, silakan Joni.
Ya, halo, selamat malam. Ya, malam-malam, silakan. Malam. Saya mau ingin bertanya tentang ayat Al-Quran ya. Boleh nggak? Temanya ini, siapa yang datang pada Paulus? Tidak, saya mau tanya tentang ayat Al-Quran. Boleh nggak? Silakan. Ya, surat Al-Hajj 56. Kenapa Allah dan para malaikat dan kaum muslim berdoa kepada Muhammad? Kenapa berdoa? Di mana itu Anda dapatkan? Surat Al-Hajj 56. Coba Anda jelaskan kenapa Allah mau mendoakan Muhammad. Di mana? Coba baca terjemahannya. Surah Al-Hajj 56. Buka Iya, ada coba di situ. Anda baca terjemahannya. Kan udah Buka ada dibilang, di situ. Tampilkan Anda datanya. baca terjemahannya, sudah dikisah Surah terjemahan Al-Hajj pun. 56. Baca terjemahannya. Allah Allah para malaikat dan kaum muslim bersalawat kepada Muhammad. Di mana kemudian diterangkan di situ berdoa di mana? Kenapa Allah mau mendoakan Perhatikan. Muhammad? Saya ulang lagi, di mana di terjemahannya dikatakan berdoa di situ. Bersalawat itu kan bersalawat itu Katanya kan doa. berdoa. Tadi katanya doa. Doa atau selawat nih? Salawat itu kan doa. Do. Karisten. Tampilkan, coba buka Karisten. langsung Nih coba buka tajarin. di Google. Nih tajarin. Jadi coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Tidak, saya jangan kemana-mana. Saya hanya Coba cuma kamu tanya, buka kenapa Allah Al-Quran mendoakan surah Muhammad? Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Baca. Coba baca Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Jangan lari kemana-mana. Kita fokus ke Tadi kau membawa Al-Quran. Allah mendoakan Al-Ansab ayat 56. mendoakan Di Muhammad. situ tidak ada kata doa. Ada nggak kata doa di Dia situ? kan mendoakan Muhammad. Ada nggak kata doa di situ? Dasar penyembah makhluk kuburan. Di situ nggak ada kata doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak doa di situ? Tampar juga pakai botol kosong kepalanya. Bahlul, bodoh, dongok, oten lagi. Kau harus begitu belajar ajaran Islam. membedakan. Anda Begitu menurut harus ajaran Islam. Ya, begitu kepada orang dongo. Anda harus membedakan antara doa dengan solawat. Nih, tak kasih. Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ya doa. Nabi kamu itu tukang kawin, tahu? Kalau Tuhanmu itu berasal dari istri yang keberapanya, Daud? Itu dulu jawab. Yesusmu itu berasal dari keturunan pezina. Antara Daud dan Berseba. Paham yuk? Paham? Kakeknya Daud mengintip istrinya orang mandi. Lalu Berseba ini dicintai sama Daud. Ini fitnah ya dari kitabmu ya, bukan saya menghina. Ini fitnah yang kejam terhadap nabi-nabi. Oke? Selain Muhammad, siapa Nabi kawin umur 9 tahun? Muhammad saja tahu. Hei. Ingat ya, ingat logika yang Anda bawa. Ingat, Yesus itu Tuhan. Saya tanya samamu, kalau Yesus itu Tuhan, usianya berapa tahun ketika ia turun ke bumi? Tanya dulu samamu. Yesusmu Tuhan kan? Saya tanya samamu,
Yesusmu yang Tuhan ini usianya berapa tahun ketika dia turun ke bumi? Ada 1000 miliar tahun? Ada 2000 juta tahun? Ada Penonton triliunan kami tahun? tuh. Dengar dulu. Ini pertanyaan. Yesusmu kan Tuhan, berarti dia tidak berawal. Berarti ketika dia turun merobek perawan Maria, ya usianya sudah berapa tahun itu si Yesus? Pada berapa tahun usia Yesus ketika dia turun ke bumi merobek perawan manusia bernama Maria? Dihina tidak terima, kamu sendiri menghina. Lah, siapa yang menghina? Saya bertanya samamu. Tuhanmu, jangankan kemudian kelaminnya, kepalanya pun masuk ke dalam vagina Maria. Paham kau? Dan Yesusmu katanya Tuhan. Dari mana? Kan Tuhanmu itu Kan dari vagina Yesus. Muhammad. Katanya Yesusmu itu tak berawal. Akulah awal, akulah akhir. Berarti usia Tuhanmu itu sudah berapa ribu miliar tahun. Udah tua renta kan Tuhan kau itu. Habis itu turun ke bumi. Seabrek dua kaki dan kepalanya masuk. Pecahkan perawan orang. Turun sebagai malaikat ya. Udah turunkan ini manusia gila ini, turunkan. Udah turunkan ini manusia gila ini. Manusia gila. Jangan kau ajari saya kemudian menyakiti hati kalian dengan kalian menghujat. Karena saya hafal Bible dan saya ngerti kemudian kisi-kisi, referensi atau apapun yang ada dalam Bible kau itu. Jangan sampai kau mati berdiri gara-gara saya ungkap semua isi kitabmu. Yesus Tuhan. Akulah awal, akulah akhir. Wih, udah berapa tahun usianya ini? Ingat ya Bung, ingat. Adam turun ke bumi tidak mesti robek perawan. Nggak mesti. Lebih hebat Krishna. Melkisedek jauh lebih hebat. Ada Tuhan keluar dari hasil robek perawan. Oke, kita sapa Gurunda izin. Sihar, Kristen. Sihar. Ngopi Sihar. Jangan menghujat teman-teman. Bibelmu siap pasang badan. Bukankah itu usil? Tuhan katanya iseng-iseng turun jadi manusia hanya untuk ini. Mimik. Mama, mimik. Mama, cucu. mimik. Bukankah ente bisa turun langsung dewasa? Mama, mimik. Apa pula? Iseng kali turun kek langsung dari langit. Akulah Tuhan bertato. Langsung kayak gitu, itu hebat. Ini turun dulu jadi bayi hanya kurang kerjaan. Jadi lapar gue jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Christian, Bang Immanuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya Allah. Bang Zuma. Baru muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Silakan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan, Dek. Lama kita nggak bersua. Iya. Ya Sibuk. itulah. Ya sibuk Bang, sibuk. Alhamdulillah. Ya mereka Lanjut. paham sebenarnya tuh. Iya, lanjut. Islam gitu jalan. Lagian nggak ada kehinaan juga, Bang. Dari itu mah lagi ada kehinaan. Tapi kehinaan kalau itu lewat kan ya. Sinyalnya jelek. Man, sinyal lu jelek, Man. Merah. Iya, sinyal lagi bermasalah nih. Kayak Oten aja lu merah sinyalnya.
Silakan dilanjut, Abang Da, Bunda Rama, Kian. Udah bagus Dinda, udah bagus. Nah, sekarang udah bagus. Udah mantap. Ya, untuk kapasitas seorang manusia itu nggak ada kehinaan terlahir lewat vagina ibu kita, tapi itu menjadi sangat hina dan bengis jika itu dari Tuhan itu. Tuhan melewati vagina itu. Benar kata Bang Zuma, itu lebih baik Dewa Krishna itu. Meskipun salah satu avatar, tapi dia lebih, ya langsung turun aja, nggak perlu dari vagina tuh. Jesslyn, Masa Tuhan turun di dunia kamu atur-atur? Ayo otak. dia tahu ah. Kamu Masa dia yang atur tahu buat- mengaturnya, Tuyul. Karena yang lahir dari vagina itu manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan yang lahir. Kau yang mengaturnya jadi Tuhan, kucelo. Bukan kami yang mengaturnya, you yang mengaturnya jadi Tuhan. Orang jelas-jelas Bukan tertulis itu. kok Kristus. Kristus itu apa coba? Loh. Kristus itu apa? Kristus adalah Woi! Kristus adalah Aku bahas soal Yesus lahir, Kristus adalah bukan jadi Tuhan. Kristus adalah Kamu mempermasalahkan Yesus. Kristus Lahir adalah melalui perempuan. Kristus Kamu adalah atur-atur kenapa? Kristus adalah inilah kau kawan. Inilah kau. Pertahananmu sangat rapuh. Habis itu kau menyerang. Rapuh kali pertahananmu. Loh, kamu duluan yang menyerang. Salahkan orang pula. Kita di sini datang membahas. Kita dari tadi udah berjam-jam, 2 jam kita membahas tentang apa? Siapa yang datang kepada Paulus? Datang ke Nabi Muhammad menikah. Lah, Tuhanmu apa? Sadar tidak apa kau cakap tadi? Kamu cakap nyembah dalam kuburan. Kamu cakap Apa? iya. Yesus Sampai yang otak kau ini. memang Yesus itu bukan makhluk yang keluar dari kubur. Hah? Kamu lupa bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu namanya Yesus dan itu Tuhanmu. Itu kan kata-kata menghujat. Jadi Loh, saya kok balaslah menghujat? terus kau tidak terima. Di mana menghujatnya coba? Di mana menghujatnya coba? Coba kau Di mana tunjukkan. menghujatnya? Ya, silakan. Muhammad tukang kawin. Ya, itu yang menghujat. Umur 9 tahun dia Itu kawin. yang menghujat. Kau yang menghujat. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur, apa hujatannya? Itu fakta. Di Indonesia itu melanggar undang-undang. 9 tahun dikawin. Aduh. Melanggar ndak undang-undang kemudian ketika ada orang disalib? Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Melanggar nggak? Melanggar ndak menggantung orang yang tidak punya salah? Hoi! Melanggar nggak? Yesus tak punya salah. Kalian tangkap, kalian gantung di pohon, kalian tombak, kalian bunuh. Melanggar nggak? Hoi! Melanggar tidak? Biasa aja kali. Apa? Makanya kalau kamu itu pertahananmu lemah, jangan kau diskusi dulu kau. Melanggar ndak? Kemudian ketika Yesus yang tak ada dosa kau gantung dan kau tombak dan kau bunuh. Melanggar ndak? Orang yang menyalibkan Yesus itu orang yang Melanggar ndak? Melanggar Terus, tidak? Melanggar ndak? Melanggar nggak? Nah, tanya orang yang menyalibkan lah. Kau yang kutanya, melanggar tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang membunuh Yesus itu orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Melanggar tidak? Itu fakta. Membunuh Yesus itu melanggar nggak? Ya elah, membunuh mana boleh. Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kau tanya itu Muhammad sudah berapa bunuh. Dosa tidak Muhammad Bingung buat dia. contoh. Bingung dia. Kau Bingung. tanya itu Muhammad, Bingung dia. kenapa Muhammad bunuh banyak orang? Tanya Muhammad.
Bingung dia. Membunuh orang benar Yesus dosa atau tidak? Dosa. Berarti penyaliban itu menghapus dosa atau melahirkan dosa? Bingung langsung. Langsung hujat. Langsung menghujat. Bingung kan? Karena sejatinya kamu itu harus berterima kasih kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus. Karena akibat daripada iblis menyalibkan Yesus, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh pekerjaan sibilisis. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Ya, Elsie. Selamat malam, Elsie. 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 Oh, Elsie. Ngantuk bang. Oh, ya udah tidur. Bye. Emosi si Darni dibawa emosi kalau dibilang itu data. Emosi Darni, kasihan. Itu fakta. Kalian kan menyembah makhluk kuburan. Benar-benar beda kan ya antara fitnah sama fakta. Kalau Iya. ini, kalau kita katakan Bang Zuma ini wanita, nah itu hujatan. Tapi Ya. kalau kita katakan Bang Zuma ini Makasih Bang Zuma Bun, pria, Mbak Emira. ya itu fakta gitu. Nah, kalau kita katakan Yesus itu punya kelamin, punya batang, dia berak, dia kencing, dia disusuin, dia itu fakta. Tapi kalian merasa terhina, ya udah ngapain disembah. Jadi kalian yang dungu memang. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 dikatakan begini. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti makhluk kan? Dikatakan Yesus itu makhluk. Makhluk surgawi sama seperti Yesus. Yaitu dari surga. Berarti Yesus makhluk kan? Nah, keluar dari kubur nggak Yesus? Keluar. Berarti Yesus adalah makhluk yang keluar dari kubur. Yang kalian sembah. Itu fakta coy, jangan sakit hati. Tinggal Anda mikir aja, mau nggak aku disebut penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yesus itu makhluk, keluar dari kubur. Kalian menyembah, berarti kalian adalah penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu fakta saudaraku. Itu fakta. Untung kalian tidak menyembah makhluk yang keluar dari pantat. Untung sekali, untung. Ya karena itu tanah digali, kubur itu digali. Kupikir cuma ini digali baru diletakkan tuh. Bukannya berpikirlah, berpikir. Penikmat musik, selamat malam. Penikmat, salah pencet kok penikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, apa disampaikan bang? Semangat terus untuk upload Islam. Makasih bang. Kalian telah membentengi umat Islam dari upaya para misionaris. Makasih bang, pemurtadan ya. Ya, Oke itu aja. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bento. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum host. Selamat